Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 7 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 3023, seseorang datang. Haha, surga punya mata. Chu Feng, oh Chu Feng, tampaknya bahkan langit tidak ingin kamu menggunakan persenjataan iblis itu. Chu Yuyuan tertawa keras. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Chu Yuyuan sangat bahagia. Bahkan bagi ahli tingkat tinggi itu, bisa melarikan diri dari terowongan spasial adalah hal yang sangat membahagiakan. Sebenarnya, itu cukup bisa dimengerti. Seperti Chu Feng, Chu Yuyuan juga ingin membalas dendam. Selama mereka melarikan diri, mereka akan dapat membalas dendam. Tiba-tiba, Chu Yuyuan berteriak, "Chu Feng, persiapkan dirimu, orang tua ini akan mulai sekarang." "Tuan Yuyuan, silakan dan mulai. Junior ini siap." "Saya pasti tidak akan menyeret Anda ke bawah." Chu Feng tiba di samping Chu Yuyuan dan dengan erat meraih pakaiannya. Mengikuti arus terowongan spasial, Chu Yuyuan akhirnya mendekati celah spasial itu. Seperti bilah tajam, Chu Yuyuan menusukkan tangannya langsung ke celah spasial. Ya ah! Saat berikutnya, Chu Yuyuan meraung. Pada saat yang sama, kekuatan bela diri tingkat tinggi yang kuat dipancarkan dari tubuhnya dalam aliran yang tak henti-hentinya. Lengannya yang kuat mulai menonjol dengan kencang. Chu Yuyuan berencana menggunakan tangannya untuk secara paksa merobek lubang melalui celah spasial. Hanya dengan merobek lubang melalui celah spasial, dia dan Chu Feng dapat memasuki celah spasial dan meninggalkan terowongan spasial. Jepret! Jepret! Saat Chu Yuyuan terus mengerahkan kekuatan yang lebih besar, celah spasial mulai tumbuh lebih besar. Itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda robek. Namun, saat Chu Yuyuan mencoba yang terbaik untuk membuat lubang melalui celah spasial, Chu Feng juga berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kekuatan arus terlalu kuat. Alasan mengapa Chu Feng dan Chu Yuyuan tidak bergerak mengikuti arus adalah karena Chu Yuyuan meraih celah spasial dengan tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan arus berdampak pada mereka berdua. Situasinya lebih baik untuk Chu Yuyuan. Lagi pula, dia adalah ahli tingkat 2 peringkat 2. Dengan meraih celah spasial, dia masih bisa menahan kekuatan arus. Namun, Chu Feng tidak dapat melakukannya. Menjadi hanya peringkat 4 dewa surgawi, sangat sulit baginya untuk menahan tekanan arus. Yang paling penting, tekanan dari arus adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh harta atau kemampuan. Seseorang hanya bisa menahannya dengan menggunakan tubuhnya. Dengan demikian, Chu Yuyuan tidak dapat membantu Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan dampak dari arus. Chu Feng tidak punya hati untuk khawatir tentang seberapa banyak lubang yang bisa dirobek Chu Yuyuan melalui celah spasial. Alasannya karena dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur, merasa seolah-olah jiwanya akan meledak, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Perlahan-lahan, garis pandang Chu Feng menjadi kabur. Dia akan kehilangan kesadaran. Namun, tangannya masih memegang erat pakaian Chu Yuyuan. Dia tidak mau melepaskannya. Dia tahu bahwa jika dia melepaskannya, dia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Berdengung. Tepat pada saat Chu Feng hampir kehilangan kesadaran, cahaya tiba-tiba mekar di hadapannya. Saat berikutnya, Chu Feng merasa dirinya terbang menuju cahaya. Chu Feng menabrak tanah. Namun, dia merasa sangat gembira. Alasannya karena dia bisa mencium bau tanah, mencium bau pohon dan tumbuhan,
bahkan mendengar suara burung. Dia tahu bahwa dia telah melarikan diri dari terowongan spasial dan kembali ke dunia nyata. Secara bertahap, pandangan Chu Feng mulai pulih. Dia menemukan bahwa dia berada di gunung. Benar saja, dia telah kembali. Senior, kamu telah berhasil. Anda telah berhasil membawa saya. Senior, ada apa? Senior, apa yang? Chu Feng liar dengan sukacita. Namun, saat melihat Chu Youyuan, ekspresinya langsung berubah. Chu Feng heran menemukan bahwa lengan Chu Youyuan berlumuran darah. Hanya tulang berdarah yang tersisa di lengannya. Semua daging dan otot pada tulang telah menghilang. Sepertinya mereka direnggut darinya. Tidak hanya itu, tapi aura Chu Youyuan sangat lemah. Cederanya jauh lebih serius daripada saat dia diserang oleh kakek Chu Ziwan. Apakah itu celah spasial itu? Apakah retakan spasial itu melukaimu? Chu Feng bertanya dengan prihatin. Ya. Kekuatan celah spasial itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan orang tua ini. Saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk merobeknya. Namun, pada akhirnya, kami berhasil keluar. Kami telah berhasil keluar. Haha. Meskipun Chu Youyuan terluka parah, dia sama sekali tidak tertekan. Sebaliknya, dia mulai tertawa. Meskipun tawanya sangat lemah, Chu Feng masih bisa mengatakan betapa senangnya dia. Itu benar. Meskipun dia terluka parah, tetap saja mereka melarikan diri. Selama mereka melarikan diri, mereka akan dapat kembali ke klan surgawi Chu dan membalas dendam terhadap kedua tetua tertinggi itu. Senior, tolong ambil pelet obat ini. Chu Feng tidak peduli dengan lukanya sendiri dan segera mengeluarkan pelet obat terbaiknya untuk diberikan kepada Chu Youyuan. Jangan khawatirkan aku. Orang tua ini hanya perlu memulihkan diri untuk beberapa waktu agar benar-benar pulih dari ini. Chu Youyuan melambaikan tangannya dengan senyum di wajahnya. Dia memberitahu Chu Feng untuk tidak mengkhawatirkannya. Namun, dia tidak menolak niat baik Chu Feng dan menerima pelet obat Chu Feng dan menelannya. MN. Tiba-tiba, ekspresi Chu Youyuan berubah. Dia mengalihkan pandangannya jauh ke gunung. Senior, ada apa? Chu Feng bertanya. Sepertinya seseorang datang, kata Chu Youyuan. Bab 3024 Peluang Beruntung. Jiwa Chu Feng segera menjadi tegang setelah mendengar kata-kata itu. Dia segera mengaktifkan mata langitnya dan melihat ke arah lokasi yang ditunjukkan oleh Chu Youyuan. Di bawah tatapan mata langitnya, lapisan penghalang mulai menghilang secara konstan. Chu Feng menemukan bahwa memang ada seseorang yang mendekati mereka dari jauh. Itu adalah seorang pria paruh baya. Meskipun dia terlihat seperti pria paruh baya, Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia setidaknya berusia 1000 tahun. Dia adalah seorang kultivator bela diri. Dari kecepatannya, Chu Feng dapat mengetahui bahwa kultivasinya harus menjadi peringkat 1 dewa sejati. Saat itu, pria paruh baya itu sedang panik. Alasannya adalah karena sekelompok monster jahat mengejarnya. Binatang buas itu sekuat pria itu. Namun, kecepatan mereka lebih cepat darinya. Yang mengatakan, Chu Feng sedikit terkejut dengan pakaian dari binatang buas yang mengerikan itu, mereka agak tidak biasa. Secara umum, binatang buas hanya akan mengenakan gaun dan pakaian lain saat mereka berwujud manusia. Ketika mereka dalam bentuk binatang buas, mereka umumnya lebih suka memakai baju besi dan semacamnya untuk memamerkan kekuatan mereka. Adapun kelompok binatang mengerikan, mereka jelas jahat dalam penampilan, dan semua dalam bentuk binatang mengerikan.
Namun, mereka meneteskan emas dan perak. Penampilan mereka mirip satu sama lain. Mereka harus dari ras yang sama. Namun, pakaian mereka berbeda satu sama lain. Satu-satunya sifat yang identik dengan pakaian mereka adalah bahwa mereka semua dihiasi dengan mewah. Seolah-olah masing-masing dari mereka sangat kaya. Penampilan seperti itu sangat jarang terlihat bahkan di antara manusia. Adapun binatang buas, itu bahkan lebih langka. Sederhananya, cara mereka berpakaian sangat kasar. Jadi, binatang buas seperti mereka benar-benar tidak konvensional. Yang mengatakan, Chu Feng tidak hanya terkejut dengan kelompok pakaian aneh binatang buas. Dia juga tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dengan kekaguman pada betapa kuatnya kemampuan perseptif seorang ahli tingkat tinggi. Pria itu dan binatang buas itu sangat jauh darinya. Tanpa menggunakan mata langitnya, Chu Feng bahkan tidak akan bisa melihat mereka, apalagi mengamati mereka. Namun, Chu Yuyuan berhasil dengan mudah merasakan pria paruh baya itu dan kelompok monster mengerikan itu. Senior, bolehkah aku bertindak untuk menyelamatkan pria itu? Chu Feng bertanya pada Chu Yuyuan. Chu Feng tidak mengenal pria paruh baya itu. Namun, melihat ekspresi panik pria paruh baya itu dan bagaimana binatang buas itu menghina dan menertawakannya sambil mengejarnya, Chu Feng tanpa sadar merasa pria paruh baya itu menjadi korban. Pada akhirnya, Chu Feng adalah manusia. Melihat sesama manusia dipermalukan oleh binatang buas sedemikian rupa, Chu Feng mulai merasa harus membantu pria itu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, silakan dan lakukan. Ikuti saja kata hatimu. Namun, jika kamu berencana untuk bertindak, jangan lunak. Pastikan untuk membunuh mereka semua, kata Chu Yuyuan sambil tersenyum. Melihat senyum mendalam Chu Yuyuan, Chu Feng segera menyadari bahwa Chu Yuyuan harus tahu tentang asal-muasal kelompok monster mengerikan itu. Selain itu, binatang buas itu pasti bukan dari jenis yang baik hati. Kalau tidak, dia tidak akan menyuruh Chu Feng untuk membunuh mereka sejak awal. Roger, jawab Chu Feng. Kemudian, dia membubung ke langit dan dengan cepat terbang menuju kelompok monster mengerikan itu. Binatang buas itu telah mengejar pria paruh baya itu dan mengelilinginya. Setelah mengucapkan lebih banyak penghinaan padanya, mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan berencana untuk mengambil nyawa pria paruh baya itu. Pada saat itu, pria paruh baya itu merasa pasti akan mati. Karena itu, dia menutup matanya dengan erat dan mempersiapkan diri untuk kematian. Plop, 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 plop. Tiba-tiba, ledakan teredam mulai terdengar tanpa henti. Selama kurun waktu tersebut, pria paruh baya itu bahkan bisa mendengar suara cipratan air. Karena pria paruh baya itu, bagaimanapun, adalah seorang kultivator bela diri, dia dapat mengetahui dengan persepsi tajamnya bahwa itu bukan air. Sebaliknya, itu adalah darah. Dia tanpa sadar membuka matanya dan menemukan bahwa binatang buas yang mengelilinginya semuanya telah jatuh ke tanah. Selain itu, tidak satupun dari mereka memiliki tanda-tanda kehidupan. Chu Feng sekarang berdiri agak jauh dari pria paruh baya itu. Kau yang menyelamatkanku. Pria paruh baya menatap Chu Feng dengan tak percaya di matanya. Pertanyaan memenuhi matanya. Itu juga bisa dimengerti. Lagi pula, menilai dari seberapa muda Chu Feng, dia tidak percaya Chu Feng akan memiliki kekuatan untuk membunuh binatang buas itu. Kalau bukan aku, siapa? Kata Chu Feng dengan senyum tipis. Put. Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, pria paruh baya itu benar-benar berlutut di tanah.
Dia mulai bersujud kepada Chu Feng. Dia berkata, "Tuan Penolong, Tuan Penolong. Tuan Penolong, Anda begitu kuat dan baik hati, mungkinkah Anda mau menyelamatkan keluarga saya juga? Jika Anda tidak menyelamatkan mereka, mereka akhirnya akan ditangkap dan dijadikan budak oleh kelompok monster itu. Mereka akan tidak lagi dapat melihat siang hari, dan seluruh hidup mereka akan hancur." Setuju untuk membantunya. Tepat setelah pria paruh baya itu mengucapkan kata-kata itu, suara Chu Youyuan terdengar di telinga Chu Feng. Chu Feng terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Chu Youyuan begitu bertekad agar Chu Feng setuju untuk membantu pria paruh baya ini. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara Chu Youyuan terdengar lagi. Hanya saja, kali ini, itu bukan lagi transmisi suara. Sebaliknya, itu terdengar dari jauh. Uhuk, uhuk. Chu Feng, menyelamatkan nyawa lebih berjasa daripada membangun pagoda 7 lantai. Karena takdir telah menyatukanmu, kamu harus pergi dan menyelamatkan mereka. Chu Youyuan berjalan keluar dari gunung dengan tongkat di tangannya. Dia terlihat sangat lemah. Tuan Youyuan, Chu Feng buru-buru bergegas menuju Chu Youyuan untuk mendukungnya. "Chu Feng, kamu harus membantu mereka," kata Chu Youyuan lagi. "Baiklah," Chu Feng mengangguk. Kemudian, dia menggendong Chu Youyuan yang terluka di punggungnya dan bertanya kepada pria itu, "Di mana keluargamu?" "Pimpin jalan." "Terima kasih tuan-tuan, terima kasih tuan-tuan." Pria paruh baya itu sangat gembira. Dia mulai bersujud kepada Chu Feng dan Chu Youyuan berulang kali sebelum bangun dan membimbing mereka. Dalam perjalanan mereka, Chu Youyuan bertanya kepada Chu Feng melalui transmisi suara, "Chu Feng, apakah kamu tahu mengapa orang tua ini ingin kamu menyelamatkan keluarganya?" Tuan Youyuan pasti tidak ingin binatang buas itu mempermalukan orang-orang dari ras manusia kita. Sebenarnya, bukan hanya ketika manusia diintimidasi oleh binatang buas, bahkan jika binatang buas itu diganggu oleh manusia, junior ini akan tetap bertindak untuk menyelamatkan mereka. Adalah tugas pembudidaya bela diri untuk membasmi yang kuat dan mendukung yang kuat, lemah, kata Chu Feng. Tidak, bagaimanapun, Chu Youyuan menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Chu Feng. "Tuan Youyuan, mungkinkah ada alasan lain?" Chu Feng terkejut. "Tentu saja ada alasan lain. Alasan untuk itu adalah karena kelompok monster itu bukanlah monster biasa. Mereka memiliki nama khusus di Great Chiliocosm Upper Realm, binatang bandit. Binatang bandit ini memiliki asal-usul yang cukup. Bertemu dengan mereka mungkin merupakan kesempatan yang menguntungkan bagimu," kata Chu Youyuan sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tergerak. Kegembiraan muncul di hatinya. Chu Feng senang bukan hanya karena Chu Youyuan mengatakan dia mungkin menemukan kesempatan yang menguntungkan. Sebaliknya, itu karena Chu Youyuan mengatakan bahwa binatang bandit adalah ras binatang buas dari alam atas Chiliocosm besar. Ini berarti bahwa Chu Feng benar-benar telah kembali ke alam atas besar Chiliocosm. Setelah kembali ke alam atas Chiliocosm besar berarti bahwa Chu Feng akan dapat mencari Chu Ziwan, kakek Chu Ziwan dan yang lainnya untuk membalas dendam. Secara alami, Chu Feng akan sangat senang. Bab 3025 Pelindung Pergelangan Tangan Tertinggi. Tuan Youyuan, asal-muasal seperti apa yang dimiliki binatang bandit? Dipenuhi dengan kegembiraan, Chu Feng tidak dapat menahan diri dan mulai menanyakan asal-usul binatang bandit. Lagi pula, menilai dari nada bicara Chu Youyuan, binatang bandit tampaknya sangat luar biasa. Binatang bandit dapat dikatakan sebagai ras binatang buas yang tidak konvensional.
Mereka telah tinggal di alam atas Chiliocos besar bahkan lebih lama dari klan surgawi Chu kita. Alasan mengapa saya mengatakan mereka tidak konvensional adalah karena mereka bukan ras yang baik hati. Apa yang paling mereka sukai bukanlah mengejar kultivasi bela diri. Sebaliknya, itu adalah perampokan, penjarahan dan pembunuhan. Justru karena perilaku mereka yang seperti bandit, mereka dikenal sebagai binatang bandit. Mendengar sampai saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Chu Youyuan menyuruhnya untuk membunuh mereka sejak awal. Ternyata binatang bandit memiliki sifat yang sangat keji. Untuk keinginan egois mereka sendiri, mereka akan membunuh, menjarah dan melakukan segala macam kejahatan yang tak terbayangkan. Perilaku mereka tidak berbeda dengan sekte setan. Memang, mereka harus dibunuh dan disingkirkan. Konon, sementara binatang bandit memiliki sifat yang sangat keji, mereka telah mengumpulkan banyak harta selama bertahun-tahun. Kabarnya, pelindung pergelangan tangan tertinggi yang mampu memungkinkan pengguna surgawi abadi untuk menggunakan persenjataan abadi adalah salah satu harta yang mereka miliki, kata Chu Youyuan. Pelindung pergelangan tangan yang paling mulia. Ekspresi Chu Feng berubah. Pelindung pergelangan tangan yang paling mulia dikatakan sebagai sesuatu yang diciptakan oleh ahli tingkat tertinggi yang ditinggikan. Seperti yang diketahui semua orang, persenjataan abadi sangat kuat dan sulit dikendalikan. Namun, jika seseorang memakai pelindung pergelangan tangan tertinggi, bahkan para ahli tingkat surgawi-surgawi akan dapat menggunakan persenjataan abadi, kata Chu Youyuan. Dalam hal itu, pelindung pergelangan tangan tertinggi itu benar-benar harta karun. Chu Feng tahu betul bahwa kekuatan pembudidaya bela diri akan selalu dibatasi oleh kultivasi mereka. Harta yang mampu membuka batasan semacam ini semuanya bisa dianggap sebagai harta yang sangat berharga. Adapun pelindung pergelangan tangan yang paling mulia itu jelas merupakan salah satu harta yang sangat berharga. Itu secara alami adalah harta karun. Persenjataan abadi sangat kuat. Bahkan untuk dewa bela diri, persenjataan abadi adalah harta yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Namun, jika dewa surgawi dapat menggunakan persenjataan abadi, apakah Anda tahu betapa menakutkannya kekuatan persenjataan abadi itu? Chu Youyuan bertanya. Tuan Youyuan, tolong didik saya, kata Chu Feng. Jika seorang ahli dewa surgawi mampu menggunakan persenjataan abadi, kekuatan persenjataan abadi itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan pertempuran dewa surgawi itu. Sebaliknya, persenjataan abadi akan secara langsung memberikan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi, kata Chu Youyuan. Kekuatan pertempuran yang menantang surga mampu melampaui satu tingkat kultivasi. Chu Feng bertanya. Itu benar. Namun, itu hanya kasus jika ahli tingkat dewa surgawi menggunakan persenjataan abadi. Jika seorang ahli tingkat martial immortal menggunakan persenjataan abadi, mereka tidak akan mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga, kata Chu Youyuan. Chu Feng bisa mengerti mengapa itu terjadi. Itu karena persenjataan abadi begitu kuat sehingga dewa surgawi tidak bisa menggunakannya. Namun, jika mereka dapat menggunakannya, akan sangat normal bagi persenjataan abadi untuk melepaskan kekuatan pertempuran yang menentang surga yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi saat digunakan di tangan dewa surgawi. Bagaimanapun, persenjataan abadi pada awalnya adalah hal-hal yang bukan milik dewa surgawi. Persenjataan abadis biasanya adalah senjata yang hanya bisa dikendalikan oleh martial immortals. Jika senjata martial immortal digunakan oleh dewa surgawi, itu malah tidak masuk akal jika tidak melepaskan semacam kekuatan yang jauh melampaui persenjataan abadi yang tidak lengkap. Binatang bandit sudah ada begitu lama,
Aku khawatir mereka tidak mudah ditangani, bukan? Chou Feng bertanya. Alasan mengapa Chu Feng mengajukan pertanyaan itu adalah karena dia sudah tergoda oleh pelindung pergelangan tangan tertinggi. Bagaimanapun, Chu Feng adalah dewa surgawi sekarang dan juga memiliki persenjataan abadi yang tidak dapat dia gunakan. Namun, jika dia mendapatkan pelindung pergelangan tangan tertinggi, dia akan menyelesaikan masalah tidak dapat menggunakan persenjataan abadi miliknya. Untuk Chu Feng, itu akan mirip dengan sayap harimau yang tumbuh. Namun, menurut Chu Yuan, binatang bandit ternyata tidak mudah ditangani. Meskipun pelindung pergelangan tangan tertinggi mungkin dimiliki mereka, kemungkinan akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Dilaporkan, binatang bandit tidak terlalu kuat. Bahkan ketua klan mereka hanyalah seseorang yang baru saja melangkah ke alam surgawi abadi. Dengan demikian, mereka umumnya hanya berani menggertak dan mempermalukan para pembudidaya di alam abadi sejati atau lebih rendah, kata Chu Yuan. Mereka sebenarnya sangat lemah. Kalau begitu, Tuan Yuan, bagaimana mereka bisa bertahan di alam atas Chiliocos besar begitu lama? Chu Feng terkejut. Jika binatang bandit sangat lemah, mereka seharusnya sudah dimusnahkan oleh kekuatan lain sejak lama. Lagi pula, jika pemimpin mereka hanya di alam surgawi abadi awal, akan ada banyak orang di alam atas Chiliocos besar yang dapat dengan mudah merawat mereka. Aspek paling menakjubkan dari binatang bandit adalah basis seluler mereka. Basis mereka mampu menyembunyikan diri. Ketika disembunyikan, bahkan para ahli tingkat biasa yang ditinggikan pun tidak akan dapat menemukannya. Selain itu, binatang bandit tidak memiliki aktivitas normal. Jadi, sangat sulit menemukannya, kata Chu Yuan. Mereka telah melakukan kejahatan mereka begitu lama, bagaimana mungkin mereka tidak bertemu dengan orang yang mampu merawat mereka? Chou Feng bertanya. Chou Feng merasa bahwa Great Chiliocos Upper Realm adalah tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Dengan binatang bandit menjarah orang selama ini, mereka seharusnya bertemu dengan para ahli sebelumnya. Dengan kekuatan mereka pasti akan menderita jika bertemu dengan seorang ahli. Itu secara alami telah terjadi sebelumnya. Namun, meski binatang bandit sangat rakus, mereka juga sangat bersatu. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan mengungkap tempat persembunyian mereka. Selain itu, mereka memiliki semacam kekuatan dalam diri mereka yang mampu menghancurkan jiwa mereka sendiri. Jadi, setiap kali mereka ditangkap oleh orang lain, mereka akan segera bunuh diri melalui peledakan diri. Jadi, tidak ada gunanya bahkan jika seseorang menangkap mereka. Lagi pula, seseorang bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyiksa mereka, apalagi menginterogasi mereka untuk memberikan lokasi sarang mereka, kata Chu Yuan. Bagaimana dengan mengikuti mereka dari bayang-bayang? Chou Feng bertanya. Itu kemungkinan besar satu-satunya metode yang layak. Namun, tidak sesederhana itu juga. Alasannya adalah karena binatang bandit sangat berhati-hati, memiliki kemampuan persepsi khusus, dan akan segera menyembunyikan diri ketika mereka mendekati sarang mereka. Singkatnya, bertemu dengan mereka adalah kesempatan yang menguntungkan. Namun, pertanyaan untuk mendapatkan harta yang sebenarnya akan bergantung pada apakah seseorang benar-benar dapat mencapai sarangnya atau tidak. Jadi, kamu harus berpura-pura lemah nanti. Anda harus membiarkan diri Anda ditangkap oleh mereka seperti seorang budak. Bahkan jika mereka memukuli Anda tetap harus menanggungnya. Alasannya adalah karena mereka hanya akan lengah terhadap orang-orang yang telah mereka taklukkan, kata Chu Yuan. Junior ini mengerti, Chu Feng mengangguk. Dia mengerti maksud Chu Yuan.
Kemudian, dia melihat ke pria paruh baya di depannya. Dia bertanya, "Maaf, bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Tuan penolong, saya dipanggil Luo Dali." "Anda bisa memanggil saya sebagai Dali," jawab pria paruh baya itu dengan hormat. "Sebenarnya, kamu tidak jauh lebih tua dariku. Saya hanya akan memanggil Anda sebagai saudara Luo," kata Chu Feng. Jika Master Benefaktor menyukai itu, Luo Dali menggaruk kepalanya dengan canggung. Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, kebijaksanaannya menyerupai seorang anak kecil. "Kakak Luo, kamu mengatakan sebelumnya bahwa keluargamu ditangkap oleh binatang buas itu." Chou Feng bertanya. "Ya, Tuan Penolong. Seluruh keluarga saya, tua dan muda, semuanya ditangkap oleh binatang buas itu. Saya melarikan diri sendiri untuk menemukan orang untuk menyelamatkan mereka. Untungnya, saya bertemu dengan Master Benefaktor. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Pria bernama Luo Dali ini memiliki ekspresi yang sangat berterima kasih di wajahnya saat dia berbicara dengan Chu Feng. Tampaknya dia adalah seseorang yang tahu bagaimana membalas kebaikan yang telah dia terima. "Kakak Luo, ingat ini. Aku pasti akan menyelamatkan keluargamu. Namun, saya membutuhkan Anda untuk bekerja sama dengan saya," kata Chu Feng. Tentu saja, tentu saja. Master Benefaktor, silakan lanjutkan dan beritahu saya apa yang Anda perlu saya lakukan." "Saya pasti akan bekerja sama dengan Anda," Luo Dali mengangguk berulang kali. Sepertinya dia akan menyetujui apapun yang Chu Feng ingin dia lakukan. "Karena alasan tertentu, saya tidak bisa langsung menyelamatkan mereka. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan menyelamatkan mereka," kata Chu Feng. "Tuan Penolong, mungkinkah Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda urus dan harus pergi sekarang?" Mendengar kata-kata itu, kepanikan menyelimuti wajah Luo Dali. Dia mengira Chu Feng berencana untuk pergi dan tidak segera menyelamatkan keluarganya. Bab 3026 pasti menyelamatkan kalian semua. "Tidak, aku akan kembali bersamamu untuk mencari anggota keluargamu. Namun, saya tidak bisa menyelamatkan mereka segera." Chu Feng tidak menyebutkan apa niatnya untuk Luo Dali. Alasannya karena Chu Feng memiliki tujuan yang sangat jelas, dia berencana untuk menyusup ke tempat persembunyian binatang bandit. Namun, tetap saja Chu Feng tidak mengenal Luo Dali dengan baik. Karena itu, dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang rencananya kepadanya. Pada saat itu, satu-satunya hal yang diinginkan Chu Feng adalah agar Luo Dali membantunya menyembunyikan kekuatannya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menyusup ke tempat persembunyian binatang bandit. "Tuan Penolong, tidak apa-apa. Kami bukan teman atau kerabat. Kita hanyalah orang asing yang pernah bertemu satu sama lain. Saya sudah tidak bisa cukup berterima kasih atas kesediaan Anda untuk membantu saya." Luo Dali tidak mengerti maksud Chu Feng. Namun, setelah mendengar bahwa Chu Feng berencana membantunya, dia merasa lega. Setelah itu, Chu Feng mengobrol dengan Luo Dali dan memberitahunya bahwa dia berencana untuk menyembunyikan kekuatannya. Chu Feng menunjukkan bahwa dia tidak berencana untuk mengungkapkan kultivasinya ketika mereka mencapai tempat di mana anggota keluarganya ditangkap. Selain itu, dia tidak akan langsung menyelamatkan mereka. "Tuan Penolong, yakinlah. Saya pasti akan mematuhi semua instruksi Anda. Selama Anda bersedia menyelamatkan kami, semuanya baik-baik saja," sumpah Luo Dali. "Kamu telah melarikan diri dari tempat itu. Ketika Anda kembali,
Anda pasti akan disiksa. Ambil pelet obat ini. Tidak hanya akan mengurangi rasa sakit, tetapi juga akan memastikan bahwa Anda tidak mati. Chu Feng menyerahkan pelet obat kepada Luo Dali. Sangat baik. Terima kasih, Tuan Penolong. Luo Dali sangat patuh. Dia segera menelan pelet obat. Nah, bawa aku ke sana, kata Chu Feng. Baiklah, Luo Dali mengangguk berulang kali. Dibimbing oleh Luo Dali, Chu Feng mulai berjalan lebih dalam ke gunung. Segera, mereka menemukan sekelompok binatang bandit. Ada sekitar 1.000 binatang bandit. Namun, mereka tidak terlalu kuat. Mereka semua tampaknya hanya dewa sejati. Di antara mereka bahkan ada beberapa binatang bandit yang lebih muda yang bahkan belum mencapai alam true immortal dan masih hanya martial leluhur. Binatang bandit terkuat di antara mereka hanyalah peringkat 3 true immortal. Di alam atas Chiliocos besar, kekuatan mereka bisa dianggap sangat lemah. Terlepas dari ribuan lebih binatang bandit, ada juga beberapa ribu pembudidaya manusia. Orang-orang itu semua diikat oleh binatang bandit menggunakan rantai khusus. Terbukti, mereka telah ditangkap oleh binatang bandit. Ditangkap oleh binatang bandit yang lemah ini menggambarkan betapa lemahnya manusia itu. Bukankah itu orang yang melarikan diri? Kenapa dia kembali sendiri? Apa yang terjadi pada orang-orang yang mengejarnya? Ketika Chu Feng dan Luo Dali mendekati binatang bandit, mereka segera menarik perhatian mereka. Namun, ketika binatang bandit mengenali Luo Dali, mereka semua tercengang. Mereka segera menemukan pelarian Luo Dali dan segera mengirim binatang bandit untuk mengejarnya. Mereka merasa, dengan kekuatan Luo Dali, dia pasti akan dibunuh oleh para pengejarnya. Namun, Luo Dali telah kembali. Namun, binatang bandit yang mengejarnya tidak terlihat. Tuanku, tuanku, aku tahu kesalahanku sekarang. Seharusnya aku tidak berusaha melarikan diri. Aku ingin berkumpul dengan keluargaku. Bahkan jika saya dipaksa bekerja seperti lembu atau kuda, saya akan lebih dari rela. Tuan-tuan, saya mohon, tolong selamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah berani melarikan diri lagi, tidak pernah berani melarikan diri lagi. Setelah ditemukan oleh binatang bandit, Luo Dali segera berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada mereka. Demi bertahan hidup, dia rela meninggalkan harga dirinya. Dengan betapa kecil dan rendahnya Luo Dali bertindak, bahkan para binatang bandit merasa malu untuk menegurnya. Siapa mereka? Setelah binatang bandit mengepung Luo Dali, Chu Feng dan Chu Youyuan, mereka menunjuk ke Chu Feng, dan Chu Youyuan di punggung Chu Feng. Luo Dali terkejut. Dia benar-benar bingung bagaimana cara menangani Chu Feng. Lagi pula, di dalam hatinya, Chu Feng adalah penyelamatnya. Namun, dia juga tahu bahwa Chu Feng sedang mencoba menyusup ke kamp binatang bandit. Karena itu, dia bingung harus berkata apa, karena dia tidak ingin meremehkan Chu Feng. Aku, pamanku dan aku sedang mengumpulkan tumbuhan di gunung. Kami kebetulan bertemu dengannya. Dia berkata bahwa dia tahu di mana kami dapat menemukan tumbuhan dan membawa kami ke sini. Tuanku, di mana ramuannya? Melihat binatang bandit bertanya tentang identitas mereka, Chu Feng memutuskan untuk melangkah maju dan menyatakan siapa dirinya. Selanjutnya, saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia berpura-pura bodoh. Haha, jadi mereka telah ditipu olehmu. Wah, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu sebenarnya penipu. Melihat bahwa kamu telah menebus kesalahanmu, aku akan mengampuni hidupmu. Enyahlah.
binatang bandit semua berpikir bahwa Chu Feng ditipu oleh Luo Dali. Karena itu, mereka semua merasa sangat gembira. Mereka sebenarnya tidak berusaha untuk memukulinya. Mereka mengikat Chu Feng, Luo Dali dan Chu Yuyuan dan kemudian mendorong mereka semua ke arah manusia yang ditangkap. Luo Dali secara alami sangat patuh. Namun, Chu Feng, di sisi lain, mulai bertingkah. Karena Chu Feng berencana untuk menyusup ke kamp binatang bandit dan harus bermain, dia memutuskan dia mungkin juga membuatnya lebih realistis. Diikat tanpa alasan sama sekali, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi, Chu Feng mulai berteriak dengan keras. Dia berteriak bahwa dia telah ditipu, bahwa dia telah ditipu. Dia berbalik dan berusaha melarikan diri. Namun, begitu dia mulai bertingkah, binatang bandit segera mengalihkan perhatian mereka padanya dan mulai memukulinya. Mereka terus memukulinya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Saat Chu Feng melindungi Chu Yuyuan saat dia dipukuli, Chu Yuyuan tidak menderita luka apapun. Namun, Chu Feng dipukuli dengan parah dan dibiarkan dengan hidung berdarah, wajah bengkak dan memar di sekujur tubuh. Tentu saja, dengan kekuatan binatang bandit itu, bagaimana mungkin mereka bisa melukai Chu Feng? Semua lukanya sengaja dibuat sendiri. Setelah dipukuli, Chu Feng diseret ke Luo Dali dan yang lainnya. Mereka kemudian dijaga oleh binatang bandit seperti tahanan. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa beberapa lusin orang telah berkumpul di sekitar Luo Dali. Tampaknya mereka adalah keluarganya. Di antara mereka ada seorang wanita berpenampilan baik. Dia duduk di samping Luo Dali. Sementara mereka tampaknya tidak mengatakan apa-apa satu sama lain, Chu Feng dapat mengetahui bahwa mereka harus berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Wanita itu adalah adik perempuan Luo Dali. Namanya Luo Xiaofeng. "Kakak, apa yang kamu lakukan? Kami berusaha keras untuk menyaring pelarian Anda. Mengapa Anda kembali sendiri? Apa yang terjadi dengan bala bantuan kita? Kamu bilang kamu akan pergi mencari bala bantuan untuk menyelamatkan kami." Ternyata Luo Xiaofeng mengeluh. Reaksinya bisa dimengerti. Mereka benar-benar berusaha keras untuk menutupi pelarian Luo Dali. Bahkan merenggut nyawa 2 anggota keluarga. Namun, setelah Luo Dali berhasil melarikan diri, dia tidak hanya tidak membawa kembali bala bantuan, tetapi dia bahkan kembali dan memohon untuk ditangkap lagi. Bukan hanya Luo Xiaofeng yang tidak dapat menerima perilaku Luo Dali, bahkan orang tua Luo Dali dan anggota keluarga lainnya semua memandangnya dengan keluhan dan keluhan di mata mereka. Bab 3027, Jenius Kultivasi Bela Diri. Luo Dali adalah seseorang yang peduli dengan reputasinya. Ditegur oleh keluarganya sedemikian rupa membuatnya merasa kesal. Setelah beberapa saat ragu, dia berkata melalui transmisi suara, "Adik perempuan, kamu salah menuduhku. Saya telah membawa kembali seorang pembantu. Namun, Anda harus merahasiakan hal ini. Anda tidak boleh mengungkapkan masalah ini. Kalau tidak, jika kita akhirnya membuat marah dermawan saya, kita semua bisa melupakan tentang melarikan diri hidup-hidup." Luo Dali tidak hanya mengucapkan kata-kata itu dengan sangat hati-hati, tetapi dia bahkan menggunakan nada penuh rasa hormat dan hormat ketika dia mengucapkan kata dermawan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Luo Xiaofeng berubah. Cahaya berkembang di matanya yang sebelumnya dipenuhi keluhan. Segera, dia dengan hati-hati bertanya, "Kakak, dalam hal ini, Anda telah berhasil menemukan bantuan? Kalau begitu, di mana dermawanmu itu?" "Di sana, orang itu adalah dermawanku,
Luo Dali diam-diam melirik Chu Feng dan Chu Yuyuan yang tergeletak di tanah di dekatnya. Itu pria tua itu? Luo Xiaofeng bertanya. Tidak, anak muda itu, kata Luo Dali. Kakak, lihat situasi yang kita hadapi. Bagaimana kamu bisa membuat lelucon seperti ini di saat seperti ini? Mendengar kata-kata itu, ekspresi gembira di wajah Luo Xiaofeng segera diganti dengan ekspresi marah. Alasannya karena dia merasa bahwa para ahli pada umumnya adalah orang-orang yang tinggi dan pantang menyerah. Kecuali jika mereka tidak memiliki alternatif lain, para ahli tidak akan membiarkan diri mereka dipermalukan oleh orang lain. Adapun Chu Feng, tidak hanya dia sangat muda, tapi dia juga dipukuli dengan buruk sekarang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak merasa Chu Feng sebagai ahli kultivasi. Dia hanya merasa dia bodoh, lemah. Kamu harus percaya aku. Saya benar-benar tidak menipu Anda. Namun, dermawan saya itu mengatakan bahwa identitas dan kultivasinya tidak dapat diungkapkan. Meskipun saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh dermawan saya merasa dia pasti memikirkan sesuatu. Itulah alasan mengapa dia dengan sengaja membiarkan dirinya dihancurkan. Singkatnya, kamu juga harus merahasiakan masalah ini. Anda benar-benar tidak boleh memberitahukannya, kata Luo Dali dengan ekspresi serius. Cukup omong kosongmu. Jika aku tahu kamu akan bertindak seperti ini, kami tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Jika kami mengandalkanmu, seluruh keluarga kami akan mati. Luo Xiaofeng menatap tajam ke arah Luo Dali. Dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi merah. Kemudian, dia melirik seorang pria yang tergeletak di tanah. Ada beberapa goresan di tubuh pria itu. Dia tampak tidak sadarkan diri. Konon, sementara pria itu juga memiliki goresan di wajahnya, mereka tidak dapat merusak wajahnya yang tampan. Dia adalah tipe pria tampan model. Melihat pria itu, Luo Xiaofeng mengungkapkan ekspresi lembut yang jarang terlihat. Kemudian, dia berkata kepada Luo Dali, tampaknya saya hanya bisa mengandalkan kakak laki-laki saya, Jia Luo. Xiaofeng, kakak tidak sengaja mengkritikmu, tapi bagaimana mungkin kamu masih percaya pada kata-kata bocah cantik itu di saat seperti ini? Cepat, bangun dari hayalan ini. Anggap saja kakak sedang memohon padamu. Jangan biarkan dirimu untuk ditipu olehnya. Pada saat itu, Luo Dali menatap pria itu dengan pandangan menghina. Di mata Luo Xiaofeng, pria cantik itu mirip dengan harta karun. Namun, di mata Luo Dali, dia sama sekali tidak berharga, seperti kotoran anjing. Seseorang tidak bisa menyalahkan Luo Dali atas reaksinya. Lagi pula, pria cantik itu terlalu lemah. Dia sebenarnya bahkan bukan dewa sejati, dia hanya seorang marshal leluhur puncak. Dengan kekuatan itu, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan mereka? Kakak, mengapa kamu menolak untuk percaya pada kakak Jia Luo seperti ini? Dia adalah seorang jenius kultivasi bela diri. Kamu juga telah menyaksikan waktu keunggulannya. Alasan mengapa kultivasinya tidak meningkat setelah bertahun-tahun adalah karena dia telah berlatih teknik dewa yang diwariskan oleh leluhurnya. Ketika dia berhasil menguasai teknik dewa itu, kultivasinya akan maju pesat. Selain itu, kakak Jia Luo telah mengatakan bahwa dia sudah berada pada saat yang genting untuk berhasil menguasai teknik ilahi itu. Segera, dia akan menguasai teknik ilahi itu. Pada saat itu, kultivasinya akan maju pesat dan dia akan mampu untuk membawa kita pergi dari sini, kata Luo Xiaofeng dengan ekspresi serius di wajahnya. Terserah, lakukan sesukamu,
Luo Dali merasa sangat tidak berdaya. Kakak perempuannya tidak perlu memberitahunya tentang pria itu. Luo Dali sebenarnya mengenal pria itu dengan sangat baik. Pria itu bernama Su Jialuo. Dia memiliki kelahiran biasa dan keluarga biasa. Adapun keluarga Luo mereka adalah keluarga besar dan kaya di wilayah lokal mereka. Adapun Su Jialuo itu, dia adalah seseorang yang telah merayu saudara perempuannya Luo Xiaofeng dengan wajahnya yang tampan. Luo Xiaofeng tidak hanya mengganggunya tanpa henti dan mendesak 3 orang tua mereka untuk membawa Su Jialuo ini ke rumah mereka, tetapi dia bahkan mulai memberinya sumber daya budidaya. Pada awalnya, Su Jialuo cukup bekerja keras. Kecepatan peningkatan kultivasinya bahkan bisa dikatakan sangat cepat. Pada suatu waktu, bahkan Luo Dali sangat memikirkan Su Jialuo. Selanjutnya, kepala keluarga Luo mereka, yang juga ayah Luo Dali, ingin mengatur pernikahan antara Su Jialuo dan Luo Xiaofeng. Dia ingin mereka menikah untuk mengikat kejeniusan ini dengan keluarga Luo mereka. Namun, Su Jialuo tiba-tiba mengajukan permintaan, mengatakan bahwa keluarga mereka memiliki ajaran leluhur bahwa dia tidak boleh menikah atau melakukan hubungan seksual sebelum dia menguasai teknik dewa warisannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berlatih teknik ilahi. Apa yang dikatakan Su Jialuo juga bukan klaim sembarangan. Dia benar-benar mengeluarkan sebuah buku yang disebut Keterampilan Rahasia Teknik Ilahi. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa keterampilan rahasia itu adalah sesuatu yang diwariskan oleh leluhur keluarga Su mereka, yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang dari keluarga Su mereka. Benar saja, orang-orang dari keluarga Luo tidak dapat memahami keterampilan rahasia itu. Namun, sepertinya tidak biasa. Dengan demikian, orang-orang dari keluarga Luo mereka akhirnya mempercayai Su Jialuo. Selain itu, kepala keluarga Luo, ayah Luo Dali, telah menetapkan Su Jialuo sebagai seorang jenius. Karena itu, dia tidak hanya setuju untuk menunda pernikahan antara Su Jialuo dan Luo Xiaofeng, tetapi dia bahkan mulai memberikan bantuan sebanyak mungkin kepada Su Jialuo. Dia mulai memberi Su Jialuo segala macam barang sehingga dia bisa berlatih dalam apa yang disebut teknik ilahi. Dalam sekejap mata, Su Jialuo telah berlatih teknik ilahi itu selama lebih dari 100 tahun. Dalam 100 tahun lebih itu, kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Itu tetap di puncak martial ancestor sepanjang waktu. Meskipun kultivasi Su Jialuo tidak meningkat sama sekali, Su Jialuo tetap berada di keluarga Luo mereka dan memuat lebih dari 100 tahun sumber daya kultivasi. Demi mengasuh Su Jialuo, keluarga Luo bisa dikatakan menderita kerugian besar. Mereka hampir menghabiskan setengah dari seluruh kekayaan keluarga mereka. Dengan demikian, Luo Dali bertekad bahwa Su Jialuo adalah anak laki-laki cantik yang telah menipu mereka untuk mendapatkan makanan, minuman, dan sumber daya kultivasi. Namun, dia adalah satu-satunya orang yang berpikir seperti itu adik perempuannya, orang tuanya, dan bahkan orang lain dari keluarga Luo semuanya sangat yakin bahwa teknik ilahi yang dilatih Su Jialuo adalah nyata. Bab 3028 Formasi Air Terjun. Semua orang dari keluarga Luo merasa bahwa Su Jialuo adalah seorang jenius kultivasi yang sebenarnya. Mereka semua merasa bahwa suatu hari dia akan menjadi naga dan terbang ke langit. Pada saat itu, keluarga Luo mereka juga akan menikmati cahayanya. Jadi, tidak peduli berapa banyak Luo Dali mendesak mereka, mengatakan bahwa Su Jialuo palsu, dia hanya akan menerima tatapan congkak dari keluarganya. Tidak ada yang mau mendengarkannya. Setelah bertahun-tahun, status Su Jialuo di keluarga Luo mereka telah melampaui dia, putra sulungnya.
Luo Dali bahkan merasa yakin bahwa posisi kepala keluarga akan diteruskan ke Su Jialuo, bukan dia di masa depan. Dengan demikian, bagaimana mungkin Luo Dali menyukai Su Jialuo? Chu Feng tidak mendengar percakapan antara Luo Dali dan adik perempuannya. Namun, Chu Feng bisa menebak apa yang mereka bicarakan berdasarkan ekspresi mereka. Dia tahu bahwa Luo Dali telah membocorkan informasi tentang dia kepada adik perempuannya. Untungnya, adik perempuannya tidak mempercayainya. Kalau tidak, dia tidak akan memandangnya dengan jijik. Sebenarnya, Chu Feng telah melihat banyak orang seperti adik perempuan Luo Dali. Chu Feng tidak peduli apa yang dia pikirkan tentang dia. Faktanya, dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang di sana tentang dia. Apa yang diinginkan Chu Feng sangat sederhana, dia ingin berhasil menyusup ke tempat persembunyian binatang bandit dan merebut harta mereka. Setelah itu, dia akan melenyapkan momok ini di alam atas Great Chiliochos. Chu Feng dan yang lainnya ditahan di sana selama beberapa jam. Selama periode waktu itu, binatang bandit kembali tanpa henti. Selanjutnya, mereka semua akan kembali dengan manusia yang dipukuli dengan parah dan setengah mati. Chu Feng merasa bahwa tujuan mereka kali ini bukanlah penjarahan atau penjarahan. Sebaliknya, mereka murni menangkap manusia untuk dijadikan budak mereka. Mengapa orang-orang itu tidak kembali? Sungguh tidak berguna. Kami menyuruh mereka pergi dan menangkap buronan itu, namun buronan itu kembali sendiri, dengan mereka tidak terlihat. Binatang bandit bergumam dan mengeluh saat mereka mengobrol satu sama lain. Chu Feng dapat mengatakan bahwa orang-orang itu yang mereka bicarakan seharusnya adalah kelompok binatang bandit yang dikirim untuk mengejar Luo Dali, yang untungnya bertemu dengannya, dan dengan demikian menemui takdir mereka. Tiba-tiba, seekor binatang bandit tiba di hadapan binatang bandit kecil yang tampak seperti komandan itu dan bertanya dengan suara lembut, "Tuanku, mungkinkah mereka mengalami semacam masalah?" Mendengar kata-kata itu, tatapan komandan kecil itu menjadi hati-hati. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Kami tidak menunggu lagi. Kembali." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, komandan kecil itu memimpin semua binatang bandit yang hadir dan membawa Chu Feng dan semua manusia yang ditangkap bersama mereka dan mulai melangkah lebih dalam ke pegunungan. Tampaknya mereka tidak mencurigaimu. Anda tidak membiarkan diri Anda dipukuli dengan sia-sia. Hehe, suara Nyonya Ratu terdengar. Terlihat bahwa Nyonya Ratu juga menghela nafas lega. Lagi pula, binatang bandit sudah ada sejak lama. Banyak orang mencoba menyusup ke markas mereka, hanya untuk gagal pada akhirnya. Ini berarti binatang bandit adalah makhluk yang sangat berhati-hati. Jadi, sebelum tiba, Nyonya Ratu, Chu Feng dan Chu Yuyuan sangat khawatir bahwa kekuatan dan niat mereka yang sebenarnya akan ditemukan oleh binatang bandit. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa menyusup ke markas binatang bandit. Namun, melihat hal-hal sekarang, setidaknya kelompok binatang bandit tidak membuat hubungan antara kegagalan kelompok binatang bandit yang dikirim untuk mengejar Luo Dali dan Chu Feng. Binatang bandit ini akan melakukan segala macam kejahatan. Namun, kekuatan mereka sangat lemah. Sepertinya, sangat umum bagi mereka untuk ditangkap dan dibunuh oleh para pembudidaya saat mereka keluar dari tempat persembunyian mereka. Dengan demikian, mereka sudah terbiasa dengan anggotanya yang gagal kembali. Itulah alasan mengapa komandan kecil itu tidak mempermasalahkannya. Namun, binatang bandit harus memiliki beberapa metode khusus. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk dapat eksis di alam atas Chiliochos besar begitu lama. Terlepas dari itu,
kita tidak bisa menurunkan kewaspadaan kita, kata Chu Feng. Merawat gerombolan ini sangat mudah. Namun, dengan mempertimbangkan harta, sebaiknya Anda ekstra hati-hati. Itu sebenarnya tidak masalah bagi ratu ini. Namun, Anda, di sisi lain, harus menderita keluhan, kata Nyonya Ratu. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan ini yang bisa dianggap sebagai keluhan? Meskipun kelihatannya aku menderita beberapa keluhan setelah dipukuli oleh mereka, merekalah yang sebenarnya dipermainkan olehku. Saya sebenarnya sangat suka bermain-main dengan sekelompok binatang ini, kata Chu Feng dengan senyum nakal. Haha, justru mentalitasmu yang baik itulah yang aku sukai. Karena itu masalahnya, Anda sebaiknya melanjutkan penyamaran Anda sepenuhnya. Ratu ini juga tertarik untuk melihat seperti apa tempat persembunyian hewan-hewan ini. Mata Nyonya Ratu dipenuhi dengan antisipasi saat dia mengucapkan kata-kata itu. Sebenarnya bukan hanya Nyonya Ratu yang menantikannya, Chu Feng juga menantikan untuk melihat markas binatang bandit. Dia ingin tahu persis tempat persembunyian seperti apa yang mampu melindungi hewan lemah yang menolak untuk menjauh dari kejahatan apapun, tidak peduli seberapa mengerikannya. Setelah itu, Chu Feng mengikuti binatang bandit dan mulai melangkah lebih dalam ke gunung. Setelah berjalan beberapa lama, mereka sampai di sebuah gua. Gua itu sangat tersembunyi. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, sebenarnya ada air terjun di dalam gua. Air terjun itu tidak memiliki sumber air yang terlihat. Itu terlihat sangat tidak konvensional. Tuan Youyuan, itu seharusnya formasi, kan? Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa air terjun itu adalah formasi roh. Memang, itu adalah formasi yang mampu mendeteksi kultivasi seseorang, karena Chu Youyuan adalah peringkat 2 yang ditinggikan. Dia dapat mengetahui apa air terjun itu dengan sekali pandang. Tampaknya binatang bandit benar-benar berhati-hati. Bagi mereka untuk menempatkan formasi ini di sini, mereka pasti takut seseorang mungkin mencoba menyembunyikan kultivasi mereka untuk menyusup ke markas mereka. Chu Feng, ini, cubit ini. Saya jamin bahwa formasi itu tidak akan dapat mengekspos kultivasi Anda. Chu Youyuan diam-diam menyerahkan pelet transparan seperti mutiara kepada Chu Feng. Chu Feng segera mencubit pelet itu. Setelah mencubit pelet, Chu Feng bisa merasakan kekuatan tak terlihat menyebar dari pelet dan memasuki tubuhnya. Kekuatan itu tidak akan ada untuk waktu yang lama. Namun, itu mampu menyembunyikan kultivasi Chu Feng untuk sementara. Chu Feng, bagaimana? Apakah benda yang diberikan Chu Youyuan itu berguna untukmu? Nyonya Ratu bertanya. Jika pelet itu tidak efektif, saya khawatir tidak akan ada hal lain yang bisa menyembunyikan kultivasi saya. Chu Feng tersentak kagum. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia bisa mengetahui seberapa kuat pelet yang diberikan Chu Youyuan padanya. Meskipun efek pelet hanya bersifat sementara, itu benar-benar dapat menyembunyikan kultivasi Chu Feng saat itu berlaku. Harta karun seperti itu pasti sangat berharga. Bahkan bisa dikatakan sebagai harta karun yang tidak bisa dibeli. Bab 3029 Penyembunyian yang berhasil. Setibanya di air terjun, orang-orang mulai berjalan melewati air terjun secara berurutan. Sementara ini terjadi, sebuah batu kecil muncul di tangan komandan binatang bandit. Tepatnya, itu sebenarnya lebih mirip plat judul daripada batu. Setiap kali seseorang melewati air terjun, serangkaian angka akan ditampilkan di plat judul itu. Angka tersebut menunjukkan budidaya orang yang telah berjalan melewati air terjun. Awalnya, angka yang muncul semuanya sama. Namun,
Ketika seorang lelaki tua berjalan melewati air terjun, ekspresi sang komandan berubah drastis. Komandan binatang bandit menunjuk ke orang tua yang telah melangkah melewati air terjun dan berteriak, kamu sebenarnya menyembunyikan kultivasimu? Apakah Anda mencoba menyusup ke dalam ras kami? Pria, tangkap dia!" Wahahaha, orang tua ini awalnya bingung kenapa air terjun seperti itu bisa muncul di tempat seperti ini. Ternyata air terjun ini sebenarnya adalah formasi yang mampu mengekspos kultivasi seseorang. Itu mengatakan, "Jadi bagaimana jika aku ditemukan oleh kalian semua? Dengan kekuatanmu saja, bagaimana mungkin kamu bisa menangkap orang tua ini?" Sekelompok hewan, orang tua ini tidak hanya akan membunuh kalian semua, tapi aku juga akan menyita harta kalian. Setelah kultivasinya terungkap, lelaki tua itu segera mengubah sikapnya dan mulai tertawa mengejek. Pada saat itu, kultivasinya juga sangat berubah. Dari peringkat 9 leluhur bela diri, ia menjadi peringkat 5 dewa sejati. Kekuatannya melampaui semua binatang bandit yang hadir. Bagaimanapun, komandan binatang bandit hanya peringkat 3 true immortal. Namun, tepat pada saat lelaki tua itu merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri, tepat ketika dia akan membantai semua binatang bandit, sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari dalam gua dan menembus lelaki tua itu. Saat berikutnya, lelaki tua itu jatuh ke tanah karena tidak percaya. Dia telah meninggal. Ada seorang ahli di dalam gunung. Itu adalah peringkat 9 true immortal. Ekspresi Chu Feng berubah. Sebelum peringkat 9 true immortal bertindak untuk membantai orang tua itu, bahkan Chu Feng pun tidak dapat mendeteksi keberadaannya di dalam gua. Apalagi setelah individu itu menyerang dan membunuh lelaki tua itu, auranya langsung menghilang. Namun, auranya jelas ditangkap oleh Chu Feng saat dia menyerang pria tua itu. Memang ada peringkat 9 true immortal yang tersembunyi di dalam gua. Selanjutnya, individu itu harus memiliki kemampuan penyembunyian yang luar biasa. Kalau tidak mungkin bahkan Chu Feng hanya bisa mendeteksi keberadaannya saat dia menyerang. Apa menurutmu ras kita penuh dengan orang bodoh? Hanya peringkat 5 true immortal yang ingin menyusup ke dalam ras kita? Melihat mayat lelaki tua itu yang jatuh, komandan tertawa mengejek. Kemudian, dia berteriak, "Lanjutkan!" Didorong oleh binatang bandit, manusia lain mulai berjalan melewati air terjun secara berurutan. Segera, giliran Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sedikit khawatir. Bukan karena dia khawatir tentang keselamatannya. Lagi pula, dia sudah menjadi ahli dewa surgawi. Selanjutnya, di belakangnya adalah Chu Yuyuan, peringkat 2 yang ditinggikan. Kultivasi yang ditinggikan peringkat 2 adalah tingkat kultivasi yang berdiri di puncak seluruh alam atas Chiliocos besar. Meskipun Chu Yuyuan terluka parah, tetap saja dia adalah peringkat 2 yang ditinggikan. Dia masih sangat kuat sehingga dia dapat dengan mudah membantai semua keberadaan di bawah tingkat kultivasi peringkat 2 yang ditinggikan. Dengan keberadaan seperti itu di sisinya, bagaimana mungkin Chu Feng mengkhawatirkan keselamatannya sendiri? Yang dikhawatirkan Chu Feng adalah kultivasinya terungkap. Jika kultivasinya terungkap, dia akan kehilangan kesempatan ini untuk menyusup ke tempat persembunyian binatang bandit. Jika itu terjadi, Chu Feng akan melalui semua masalah ini dengan sia-sia. Ketika Chu Feng hendak melewati air terjun, Luo Dali mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia tahu bahwa Chu Feng harus sangat kuat dan jelas bukan dewa sejati biasa. Namun, dia hanya membayangkan kultivasi Chu Feng paling banyak berada di peringkat 3 dari peringkat 4 dewa sejati.
orang tua itu sebelumnya adalah peringkat 5 True Immortal. Namun, dia masih terbunuh oleh satu serangan. Luo Dali khawatir kultivasi Chu Feng akan terungkap, dan bahwa dia akan berakhir dengan nasib yang sama seperti orang tua itu sebelumnya. Jika itu terjadi, Luo Dali akan merasa sangat bersalah. Lagi pula, masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Dialah yang meminta Chu Feng untuk menyelamatkan mereka. Jika Chu Feng menderita kemalangan apapun, dia akan merasa seolah-olah dialah yang telah menyakitinya. Sementara Luo Dali menatap Chu Feng dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Luo Xiaofeng mengamati Chu Feng dan plat judul di tangan komandan binatang bandit itu dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Meskipun dia tidak percaya pada klaim Luo Dali tentang Chu Feng sebagai ahli kultivasi bela diri, dia masih ingin memverifikasi tebakannya. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit antisipasi penuh harapan. Namun, ketika Chu Feng berhasil melewati air terjun, Luo Xiaofeng mengungkapkan ekspresi kecewa. Selanjutnya, dia melihat ke Luo Dali dan berkata melalui transmisi suara, "Apakah dia ahli kultivasi bela diri yang kamu bicarakan?" Alasan mengapa Luo Xiaofeng bertindak dengan penghinaan seperti itu adalah karena dia telah memperhatikan bahwa kultivasi Chu Feng ditunjukkan oleh plat judul hanya menjadi leluhur bela diri peringkat 1. Leluhur bela diri peringkat 1 belaka. Belum lagi menyelamatkan mereka, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanyalah individu terlemah di antara semua orang yang hadir. Adapun Chu Yuyuan, kultivasinya juga ditampilkan di plat judul setelah Chu Feng. Kultivasi yang ditunjukkannya jauh lebih kuat daripada Chu Feng. Namun, kultivasinya ditampilkan hanya sebagai leluhur bela diri peringkat 9. Demikian juga, dia tidak bisa memasuki mata tajam Luo Xiaofeng. Bagaimanapun, dia adalah peringkat 1 True Immortal. Namun, Luo Dali memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu Chu Yuyuan adalah peringkat 2 yang ditinggikan dan Chu Feng adalah peringkat 4 Dewa Surgawi, dia tahu bahwa Chu Feng pasti tidak selemah peringkat 1 leluhur bela diri. Ini menunjukkan dua hal. Satu, kultivasi Chu Feng belum terungkap. Setidaknya, ini berarti dia aman. 2. Chu Feng bahkan mungkin lebih kuat dari yang dia perkirakan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kultivasinya tidak terekspos ketika lelaki tua dengan kultivasi peringkat 5 True Immortal itu terekspos? Bab 3030 Formasi Aneh. Kakak, apa yang membuatmu tertawa bodoh? Melihat bahwa Luo Dali tidak hanya tidak marah setelah dia mengejeknya, tetapi juga memiliki ekspresi gembira di wajahnya, Luo Xiaofeng merasa sangat bingung. Bukankah aku mengatakan bahwa dermawanku memiliki kekuatan yang luar biasa? Lihat, air terjun pun tidak mampu mendeteksi kultivasinya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Adik-adik, tunggu dan lihat saja. Selama dermawan tuanku mulai bertindak, kita pasti akan diselamatkan, Luo Dali berbicara dengan bangga. Kamu benar-benar tidak dapat disembuhkan. Luo Xiaofeng mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Bahkan setelah kultivasi Chu Feng terungkap, kakak laki-lakinya masih mengatakan bahwa Chu Feng akan bisa menyelamatkan mereka. Liu Xiaofeng hanya merasa bahwa kakak laki-lakinya menipu dirinya sendiri. Setelah itu, semua orang melewati air terjun. Di antara orang-orang berikut ada 2 orang lagi yang menyembunyikan kultivasi mereka. Salah satunya adalah peringkat 5 True Immortal, sedangkan yang lainnya adalah peringkat 6 True Immortal. Namun, tanpa kecuali, keduanya dibunuh oleh binatang bandit yang bersembunyi di dalam gua saat kultivasi mereka yang sebenarnya terungkap. Setelah melewati air terjun,
Chou Feng dan yang lainnya akhirnya bisa terus masuk lebih dalam ke dalam gua. Setelah berjalan sebentar, mereka memasuki wilayah yang diselimuti kabut. Chou Feng bisa melihat 8 binatang bandit di sana. Kedelapan binatang bandit itu semuanya memiliki peringkat 9 kultivasi tingkat True Immortal. Namun, sebelum memasuki wilayah yang diselimuti kabut, Chou Feng tidak dapat mendeteksi keberadaan 8 binatang bandit itu. Sepertinya, merekalah yang telah membunuh 3 orang yang menyembunyikan kultivasi mereka. Segera, Chou Feng dan yang lainnya keluar dari gua dan memasuki sebuah danau. Mereka melewati sungai dan memasuki terowongan bawah tanah. Mereka melewati beberapa lokasi berbeda dan melanjutkan perjalanan selama 2 hari 2 malam berturut-turut. Ada banyak formasi pengujian di setiap lokasi yang digunakan untuk menguji kekuatan Chou Feng dan yang lainnya. Setelah berulang kali diuji berulang kali, Chou Feng tidak dapat menahan diri dari kekaguman pada binatang bandit karena memiliki begitu banyak metode deteksi dan kewaspadaan seperti itu, meskipun mereka tidak kuat sama sekali. Tidak heran mereka dapat terus eksis di alam atas Chiliocos besar meskipun mereka sangat lemah. Apa yang mereka andalkan adalah formasi kuat mereka dan tekad mereka untuk tidak pernah menurunkan kewaspadaan mereka. Namun, pada akhirnya, Chou Feng dan Chu Youyuan masih berhasil memasuki tempat persembunyian binatang bandit. Itu adalah gunung lain. Meskipun tampaknya sangat biasa di permukaan, saat mereka berjalan ke gunung, mereka segera memasuki dunia yang terisolasi. Di dunia itu ada banyak sekali istana. Bangunan-bangunan di sini semuanya berkilauan dengan emas. Bahkan lempengan batu di tanah berwarna emas. Saat disinari matahari, seluruh tempat akan bersinar dengan warna emas cerah. Binatang bandit ada di mana-mana di tempat ini. Perkiraan kasar akan menempatkan jumlah binatang bandit di sana lebih dari 3 juta. Ada banyak binatang bandit yang kuat di sana. Bahkan, ada dewa surgawi di antara mereka. Chou Feng tahu bahwa dia sangat mungkin berhasil menyusup ke sarang binatang bandit. Kalau tidak, seharusnya tidak mungkin ada begitu banyak binatang bandit yang berkumpul di satu tempat. Chou Feng, jangan cemas. Pastikan ini adalah tempat persembunyian mereka sebelum melakukan apapun, kata Chu Youyuan melalui transmisi suara. Bahkan tanpa pengingat Chu Youyuan, Chou Feng tidak akan langsung bertindak. Dia masih perlu mengamati lebih banyak. Dalam perjalanan ke sana, dia telah menyaksikan terlalu banyak metode dan trik. Meskipun tempat ini sangat mirip dengan tempat persembunyian, Chou Feng tidak dapat memastikan apakah itu adalah tempat persembunyian palsu untuk taktik pengalihan. Hanya dengan memverifikasi ini sebagai tempat persembunyian yang sebenarnya, Chou Feng akan bertindak. Chou Feng terus menyembunyikan kekuatannya dan terus mengikuti para binatang bandit. Segera, mereka tiba di kedalaman tempat persembunyian. Ada 2 kawah raksasa di sana. Kawahnya sangat besar sehingga menyerupai 2 jurang yang sangat besar. Di dalam 2 kawah besar itu ada ratusan ribu manusia. Mereka mengangkat batu kristal khusus dengan tangan telanjang dan berjalan mondar-mandir di antara 2 kawah besar. Chou Feng memperhatikan bahwa batu kristal yang mereka bawa semuanya sama. Namun, batu kristal akan berubah warna tergantung di kawah mana mereka berada. Setelah berubah warna, mereka akan mengeluarkan kekuatan khusus yang akan berasimilasi ke dalam kawah sebelum kembali ke warna aslinya. Ketika batu kristal yang kembali normal dipindahkan ke kawah besar lainnya, itu akan memberikan respon yang sama seperti sebelumnya. Seperti ini, manusia terus melakukan perjalanan bolak-balik antara 2 kawah. Konon, kedua kawah besar itu jelas tidak sesederhana kelihatannya. Chou Feng dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa kedua kawah besar itu adalah 2 formasi.
itu adalah formasi pemasok daya, dan batu kristal adalah sumber kekuatannya. Saat batu kristal dilewatkan bolak-balik di antara dua kawah besar, kedua formasi tersebut akan mampu menghasilkan semacam kekuatan untuk memasok semacam formasi atau semacam keberadaan dengan aliran energi yang stabil. Namun, yang terpenting, batu kristal itu tidak bisa diangkut dengan alat. Seseorang hanya bisa mengangkutnya dengan tubuh seseorang. Namun, batu kristal itu berbahaya. Mereka akan merusak jiwa seseorang. Jika seseorang terus tinggal di dua formasi dan mengangkut batu kristal di antara mereka tanpa henti, suatu hari dia akan terbunuh oleh korosi. Itulah alasan mengapa semua orang di kawah tampak dalam kondisi kesehatan yang sangat lemah. Mereka semua adalah pembudidaya bela diri, dan karenanya mereka harus sangat kuat dan sehat. Namun, mereka semua tampak sakit, lesu, dan hampir mati. Selain melakukan pekerjaan mereka tampaknya telah melupakan semua tujuan hidup. Orang-orang itu benar-benar menyedihkan. Chou Feng tahu bahwa orang-orang itu suatu hari akan mati. Mereka benar-benar tidak akan mati karena mereka mencapai harapan hidup mereka. Sebaliknya, mereka akan mati karena jiwa mereka terkorosi oleh batu kristal. Mungkin, itulah alasan mengapa para binatang bandit memutuskan untuk menangkap semua manusia itu. Karena orang-orang di dalam dua formasi, di dalam dua kawah, pada akhirnya akan mati, mereka harus menangkap manusia baru sebagai budak dan melemparkannya ke dalam formasi sebagai penggantinya. The binatang bandit benar-benar keberadaan lebih rendah dari anjing dan babi. Melihat adegan ini, kemarahan di hati Chou Feng mulai melonjak. Chou Feng, kamu telah menahannya begitu lama. Bertahanlah sedikit lagi dan lakukan pengamatan yang tepat pada tempat itu terlebih dahulu. Nyonya Ratu merasakan kemarahan Chou Feng dan diam-diam mendesaknya untuk lebih mengendalikan dirinya. Dia tidak ingin Chou Feng merusak segalanya setelah melalui begitu banyak usaha untuk sampai ke sana. Chou Feng secara alami tahu apa yang dimaksud dengan kegagalan dalam toleransi akan merusak skema besar. Karena itu, dia dengan paksa menahan amarahnya. Kemudian, dia didorong ke salah satu kawah oleh binatang bandit. Untuk apa kalian semua berdiri? Cepat, mulai bekerja. Apakah kalian ingin dipukuli? Setelah Chou Feng dan yang lainnya didorong ke dalam kawah, segera ada binatang bandit yang mengangkat cambuk panjang mereka dan mulai mendesak mereka untuk bekerja. Chou Feng dan yang lainnya tidak berdaya. Karena itu, mereka mulai bekerja mengangkut batu kristal seperti manusia lainnya. Bab 3031, Penguasaan Teknik Ilahi. Begitu batu kristal masuk ke tangannya, Chou Feng segera mulai mengerutkan kening. Tidak hanya batu kristal yang merusak jiwanya, tetapi sebenarnya bahkan menyerap jiwanya. Formasi ini bahkan lebih menakutkan dari yang diantisipasi Chou Feng. Itu hanyalah formasi setan. Setelah menemukan bahaya tempat ini, Chou Feng ingin pergi secepat mungkin. Dia juga ingin segera menyelamatkan orang-orang yang ditangkap dari formasi tersebut. Jadi, saat Chou Feng mulai mengangkut batu kristal, dia mulai mengamati sekelilingnya dengan mata langitnya. Chou Feng sedang memeriksa tempat persembunyian itu. Dia sedang mencari tempat di mana harta itu disimpan. Untungnya, orang-orang yang hadir tampaknya sangat takut pada binatang bandit, dan karena itu mereka semua berkonsentrasi penuh pada pekerjaan mereka. Tidak ada yang berani mengendur. Karena itu, binatang bandit tidak terus memperhatikan Chou Feng dan yang lainnya di dalam formasi. Melihat mereka sudah mulai bekerja, para binatang bandit memutuskan untuk pergi. Dengan demikian, mereka tidak menyadari Chou Feng melihat sekeliling dan mengamati tempat itu. Semuanya, mulai sekarang, kalian semua tidak perlu tunduk pada kendali hewan-hewan itu
tiba-tiba terdengar suara. Pria itu bernama Su Jialuo. Dia akhirnya sadar kembali. Kakak Jialuo, kamu akhirnya bangun. Luo Xiaofeng sangat senang melihat Su Jialuo bangun. Yang lain dari keluarga Luo buru-buru mengelilinginya. Mereka juga memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Kakak Jialuo, bisakah kamu berhasil membuat terobosan? Luo Xiaofeng bertanya dengan sangat bersemangat. Dia menemukan bahwa luka di wajah Su Jialuo tidak hanya hilang, tetapi dia juga menjadi lebih bersemangat. Sudah lebih dari 100 tahun sejak terakhir kali dia melihat Su Jialuo seperti ini. Alasannya adalah karena sejak Su Jialuo mulai berlatih dalam apa yang disebut teknik ilahi yang diturunkan dari leluhurnya, dia menjadi sangat tidak bernyawa. Menghadapi Luo Xiaofeng yang bersemangat, Su Jialuo bereaksi dengan sangat tenang dan mengangguk ringan. Tindakan sederhananya menyebabkan orang-orang dari keluarga Luo menjadi bersemangat tanpa henti. Mereka merasa sangat gembira sehingga mereka akan berteriak kegirangan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut akan menarik perhatian binatang bandit itu, mereka pasti akan bersorak gembira sekarang. Lagi pula, demi mengasuh Su Jialuo, keluarga Luo mereka telah berinvestasi sangat besar. Pada saat ini, mereka akhirnya dapat menuai hasil dari investasi mereka dan melihat hasil kerja mereka. Secara alami, mereka akan sangat senang. Lagi pula, orang harus tahu bahwa ini adalah upaya lebih dari 100 tahun, investasi setengah dari kekayaan seluruh keluarga mereka. Kakak Jialuo, kalau begitu, apa kultivasimu saat ini? Luo Xiaofeng berjalan menuju Su Jialuo dan bertanya. Kultivasi saya saat ini adalah peringkat 1 dewa surgawi, kata Su Jialuo. Peringkat 1 dewa surgawi, luar biasa. Kultivasi Anda benar-benar meningkat dari peringkat 9 leluhur bela diri ke peringkat 1 dewa surgawi secara langsung. Itu benar-benar teknik ilahi, teknik ilahi. Jialuo, tentu saja, aku tidak salah menilaimu. Kamu tidak mengecewakan orang tua ini. Kakak Jialuo, kamu adalah kebanggaan seluruh keluarga Luo kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Jialuo, orang-orang dari keluarga Luo semuanya diliputi kegembiraan. Bahkan Luo Dali mengungkapkan ekspresi heran. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Su Jialuo. Yang mengatakan, Chu Feng menggelengkan kepalanya saat melihat Su Jialuo, yang kultivasinya meningkat secara dramatis. Chu Feng dapat melihat melalui Su Jialuo dengan sekali pandang melalui menggunakan mata langitnya. Peningkatan kultivasinya yang tiba-tiba bukan tanpa sebab. Dia telah berlatih semacam teknik bela diri khusus. Sementara teknik bela diri itu berhasil meningkatkan kultivasinya dengan tajam, dia akan membayarnya dengan sangat buruk. Kemungkinan, kultivasi Su Jialuo akan tetap berada di peringkat 1 dewa surgawi dan tidak dapat meningkat lebih jauh selama sisa hidupnya. Sungguh disayangkan. Dengan bakat anak itu, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai level martial immortal jika dia terus berlatih. Sayangnya, dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas, jalan yang salah, dan membahayakan masa depannya. Zhou Youyuan juga menghela nafas. Sepertinya Zhou Youyuan juga berhasil menentukan harga yang akhirnya dibayar Su Jialuo untuk teknik bela diri yang dia latih. Namun, Zhou Youyuan bisa melihat lebih teliti daripada Chu Feng. Dia bahkan mampu menganalisis tingkat kultivasi yang bisa dicapai Su Jialuo jika dia berlatih dengan mantap. Sayangnya, karena tindakannya yang dianggap buruk, dia yang awalnya mampu mencapai tingkat kultivasi martial immortal pada akhirnya hanya akan bertahan di peringkat 1 dewa surgawi.
Ini bagus. Kami akhirnya akan diselamatkan. Kami akhirnya akan diselamatkan. Kakak Jialuo, beri pelajaran yang tepat pada hewan-hewan itu. Mereka telah membunuh 2 anggota keluarga kita. Melihat bahwa kultivasi Su Jialuo telah meningkat pesat melalui penguasaan teknik ketuhanannya yang sukses, Luo Xiaofeng bertindak seolah-olah dia akhirnya menemukan orang yang dapat dia andalkan. Seluruh sikapnya berubah. Xiaofeng, aku bisa membawamu dan anggota keluargamu keluar. Namun, ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu, kata Su Jialuo. Kakak Jialuo, kita adalah keluarga, tidak perlu bertele-tele. Silakan dan beritahu aku apapun yang kamu inginkan. Aku akan mendengarkan kamu dalam segala hal. Luo Xiaofeng bertingkah sangat patuh, seperti wanita muda yang sudah menikah. Sepertinya dia sudah siap menjadi wanita yang berdiri di belakang suaminya dalam segala hal. Dari sini, terlihat bahwa dia sangat menyukai Su Jialuo ini. Xiaofeng, aku sebenarnya sudah memiliki seseorang yang aku suka. Aku berjanji ketika aku masih muda bahwa aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Jadi, aku khawatir aku tidak akan bisa menikah denganmu, Su Jialuo dikatakan. Bung! Kata-katanya datang seperti baut dari biru. Ekspresi gembira Luo Xiaofeng segera menghilang. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Su Jialuo, apa yang kamu katakan? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Saat itu, Luo Dali langsung geram. Kalian semua telah mendengar apa yang saya katakan. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya. Namun, saya benar-benar tidak akan menikah dengan Luo Xiaofeng. Namun, saya, Su Jialuo, akan selamanya mengingat bantuan yang diberikan keluarga Luo Anda kepada saya. Di masa depan, saya pasti akan membayar Anda semua, kata Su Jialuo. Meskipun Su Jialuo menyatakan bahwa dia akan membayar keluarga Luo, sikapnya sangat dingin dan bahkan pantang menyerah. Dia memiliki sikap, kalian semua harus mendengarkan terlepas dari apakah kalian ingin mendengarkan atau tidak. Kamu binatang terkutuk. Pada saat itu, Luo Dali hendak meledak karena amarah. Saat dia berbicara, dia berencana untuk berjalan menuju Su Jialuo dan melawannya. Paah. Namun, sebelum dia bisa mendekat, sebuah tangan yang kuat mencengkeram lengannya. Itu adalah ayah Luo Dali, kepala keluarga Luo mereka. Jialuo, hal-hal seperti pernikahan bisa didiskusikan. Aku yakin Xiaofeng tidak keberatan menjadi selirmu, kata kepala keluarga Luo. Apakah kamu tidak keberatan menjadi selirku? Su Jialuo menoleh untuk bertanya pada Luo Xiaofeng. Bab 3032 Rabun Jauh. Tidak, aku tidak keberatan, tentu saja aku tidak keberatan. Kakak Jialuo, selama aku bisa bersamamu, aku bersedia melakukan apa saja. Mendengar kata-kata itu, Luo Xiaofeng bereaksi seolah-olah dia telah melihat harapan. Tidak ada jejak keluhan sama sekali dalam dirinya. Jadi merasa sangat bersyukur bahwa dia hampir menangis. Melihat Luo Xiaofeng bertingkah seperti ini, Luo Dali merasa sangat tidak berdaya. Dia merasakan keluhan untuk adik perempuannya. Sikap cinta Luo Xiaofeng terlalu picik dan rendah. Tiba-tiba, Luo Xiaofeng menatap Luo Dali dan berkata, "Kakak, apakah kamu melihat itu? Sudah kubilang kakakku Jialuo akan berhasil. Lihat, aku tidak berbohong. Daripada mengandalkan apa yang disebut dermawanmu, lebih baik mengandalkan kakakku Jialuo."
apakah kamu akhirnya tahu siapa yang lebih bisa diandalkan sekarang? Dia sepertinya telah melupakan fakta bahwa tunangannya ingin membatalkan pengaturan pernikahan mereka sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia mulai memuji tunangannya lagi. Melihat Luo Xiaofeng bertingkah seperti ini, Luo Dali tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa adik perempuannya tidak tertolong sekarang. Kemungkinan, seluruh hidupnya akan hancur oleh tangan Su Jialuo itu. Xiaofeng, karena kamu bersedia menjadi selirku, itu berarti kamu dan aku masih berpasangan. Keluargamu adalah keluargaku juga. Saat ini, aku akan membawa semua orang pergi dari tempat terkutuk ini, kata Su Jialuo. Tunggu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah Chu Feng. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa membawa mereka pergi dari sini, kata Chu Feng. Apa katamu? Su Jialuo langsung tidak senang mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke Chu Feng dan berbicara dengan nada penuh penghinaan. Siapa kamu? Kamu berani memandang rendah aku. Aku tidak meremehkanmu. Mungkin kamu tidak merasakan bahwa ada peringkat 3 dewa surgawi yang mengawasi tempat ini. Dengan kultivasimu dari peringkat 1 dewa surgawi, mencoba meninggalkan tempat ini hanyalah mendekati kematian, kata Chu Feng. Chu Feng tidak berbohong. Dia telah mengamati bagian luar sejak dia tiba di tambang. Meskipun dia belum menemukan harta dari binatang bandit, dia telah benar-benar menentukan kekuatan mereka. Kekuatan keseluruhan binatang bandit tidak kuat sama sekali. Faktanya, ada banyak kekuatan di alam atas Ciliocos besar yang mampu melenyapkan binatang bandit. Namun, Chu Feng telah menilai bahwa ada lebih dari 100 ahli tingkat dewa surgawi di antara para binatang bandit yang hadir. Yang terkuat di antara mereka adalah 2 peringkat 3 dewa surgawi. Meskipun kultivasi itu masih sangat lemah di alam atas Ciliocos besar, mereka bukanlah eksistensi yang bisa diambil oleh Su Jialuo. Tidak mungkin. Dengan persepsi saya, bagaimana mungkin saya tidak dapat melihat keberadaan ahli tingkat dewa surgawi? Su Jialuo tidak mempercayai klaim Chu Feng. Kalau begitu, apakah kamu bisa merasakan kultivasiku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tentu saja aku bisa merasakan kultivasimu. Kamu hanyalah leluhur bela diri, Su Jialuo berbicara dengan sangat meremehkan. Su Jialuo, jangan kasar. Pria itu adalah dermawanku, orang yang menyelamatkanku. Pada saat itu, Luo Dali berdiri. Dermawanmu? Apakah kamu menjadi bodoh? Kamu adalah seorang dewa sejati. Namun, kamu menyebut leluhur bela diri sebagai dermawanmu? Luo Dali, tampaknya kamu benar-benar semakin bodoh. Su Jialuo melihat ke Luo Dali dengan jijik. Kamu bajingan terkutuk lebih rendah dari babi dan anjing. Jika bukan karena keluarga Luo kami, bagaimana kamu bisa mendapatkan posisimu saat ini? Namun kamu berani memarahiku seperti ini. Luo Dali langsung menjadi marah setelah mendengar kata-kata itu. Ayo, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan coba aku. Tuan muda ini bahagia, itu sebabnya aku memutuskan untuk menyelamatkan keluargamu. Jika kamu ingin membuat tuan muda ini tidak bahagia, kalian semua akan mati. Melihat keinginan Luo Dali untuk bertarung, Su Jialuo benar-benar menyempitkan alisnya dan memancarkan sensasi dingin dari matanya. Anda. Melihat Su Jialuo bertingkah seperti itu, Luo Dali mulai menggertakkan giginya dengan marah. Namun, dia tidak berani menyerang Su Jialuo. Bagaimanapun,
Su Jialuo benar-benar memiliki kekuatan untuk membantai dia. Dipenuhi amarah, Luo Dali menatap Luo Xiaofeng. Dia berkata, "Lihatlah suami baik yang kamu temukan. Lihat dengan tepat orang seperti apa dia. Dia bahkan lebih rendah dari binatang." "Kamu diam. Aku menolak untuk mengizinkanmu berbicara buruk tentang kakak laki-lakiku Jialuo." Menghadapi teguran Luo Dali, Luo Xiaofeng malah menunjukkan ekspresi marah. Seolah-olah dia akan menjadi musuh kakak laki-lakinya jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun. "Dali, kamu tidak boleh tidak sopan terhadap Jialuo." "Dali, sebenarnya ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa membantu orang luar seperti ini? Selain itu, kepala pemuda itu bermasalah. Bisakah kamu juga bermasalah dengan kepalamu? Bagaimana kamu bisa memanggilnya dermawanmu? Dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu?" Bahkan yang lain dari keluarga Luo mulai berbicara atas nama Su Jialuo. Sebenarnya, bagaimana mungkin mereka tidak muak dengan tindakan Su Jialuo? Mereka juga merasa sangat tidak senang. Namun, mereka tahu betul bahwa Su Jialuo adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka. Karena itu, mereka merasa harus menyanjung Su Jialuo dan memenuhi semua tuntutannya. Aku. Ditargetkan oleh keluarganya sendiri, Luo Dali merasakan lebih banyak keluhan. Tidak dapat menahan diri, dia melihat ke Chu Feng, sepertinya ingin Chu Feng membela dia. "Aku sudah berjanji pada saudara Luo. Jadi, aku pasti akan menyelamatkan kalian semua dari tempat ini. Namun, kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Jika sesuatu terjadi pada Anda semua sebelum saya memverifikasi apa yang ingin saya verifikasi, saya khawatir saya tidak akan dapat menyelamatkan Anda semua. Jadi yang terbaik bagi Anda semua untuk menunggu sedikit lebih lama. Nanti, aku akan membawa kalian semua pergi dari sini," kata Chu Feng. "Anak muda, kamu pasti benar-benar gila. Dengan kultivasimu, bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan kami?" Ayah Luo Dali menatap Chu Feng dengan tatapan penuh penghinaan dan penghinaan. "Ayah, apa gunanya kamu repot-repot berbicara dengan pria gila itu? Kakak laki-lakiku menjadi terbelakang, apakah kamu juga akan menjadi terbelakang?" Sikap Luo Xiaofeng bahkan lebih keji. "Jika bukan karena fakta bahwa kalian semua adalah keluarga saudara laki-laki Luo, aku benar-benar tidak ingin menyelamatkan kalian semua." Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Dia tidak marah. Orang-orang seperti mereka tidak pantas membuatnya marah. Yang dirasakan Chu Feng hanyalah bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat disesalkan. Meskipun orang yang bisa menyelamatkan mereka jelas ada di depan mereka, mereka membelakangi orang itu dan memandangnya dengan jijik. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.